Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin pelajaran SKI Bapak telah menerangkan tentang Fathul Mekah. Pengertian dari Fathul Mekah itu apa, kapan terjadinya Fathul Mekah, kemudian 3 peristiwa yang telah melatar belakangi. Yang pertama, ditawannya Utsman bin Affan. Yang kedua, para sahabat yang berbaiat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga ialah perjanjian Hudaybiyah. Hari ini Pak Saiful akan menerangkan tentang perjanjian Hudaybiyah. Seperti telah dijelaskan pada minggu kemarin, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di daerah yang namanya Hudaybiyah, daerah antara Mekah dan Madinah. Kalau dari Mekah itu kalau dari Madinah sebelum masuk ke Mekah, maka ada di daerahnya, di situ disebut Hudaybiyah. Oleh sebab itu, karena perjanjian itu dilakukan di Hudaybiyah, maka namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Terdapat 4 poin penting dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama ialah kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian yang pertama, kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak akan melakukan peperangan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Telah kita ketahui bahwasanya penyebab perjanjian Hudaybiyah ini adalah ditangkapnya ataupun ditahannya Utsman karena diperintah oleh Nabi untuk menyampaikan pada kafir Quraisy bahwasanya Nabi ingin melakukan haji. Maka pada saat itu, saat perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin dilarang untuk haji pada tahun itu, kemudian boleh haji pada waktu yang akan datang dengan syarat tidak membawa persenjataan dan di Mekah hanya selama 3 hari. Kemudian perjanjian yang ketiga isinya ialah ini, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad atau kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Jadi kaum Quraisy yang telah masuk Islam kemudian datang kepada Nabi dalam artian hijrah ke Madinah, maka diminta untuk dikembalikan lagi ke Mekah. Kemudian tetapi kaum muslimin yang datang ke kaum Quraisy tidak dikembalikan. Nah, kaum muslimin yang tadinya Islam kemudian datang ke kafir Quraisy, maka tidak dikembalikan. Poin 3 ini kalau kita lihat, maka ini sangat merugikan kaum muslimin, karena di mana kaum Quraisy itu apabila dia datang kepada Nabi masuk Islam, maka disuruh dikembalikan ke Mekah. Tetapi tidak sebaliknya, ketika kaum muslimin yang datang ke kaum Quraisy, maka tidak wajib ataupun tidak dikembalikan. Kemudian yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 poin penting. Silahkan anak-anak cermati perjanjian ini, kemudian tulis hal-hal yang penting. Tidak usah dikirim ke Pak Saiful, diperhatikan saja. Kemudian nanti ketika sudah selesai materi Fathul Mekah ini, nanti sudah selesai, baru silakan anak-anak
fotokan tugas-tugasnya dan kirimkan ke Pak Saiful. Ini baru sampai perjanjian Hudaybiyah. Nanti masih ada beberapa peristiwa-peristiwa penting lainnya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.